Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Kita berharap kalian semua sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Baiklah sahabat, kali ini kita akan kembali menayangkan sebuah sajian alur cerita film Asia, di mana dalam kisah perjalanan ceritanya menceritakan tentang seorang gadis yang terbangun di masa depannya, namun dia tidak bisa merubah takdir. Oke sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita simak bersama alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Cerita dimulai dari kemunculan bocah laki-laki yang bernama Ji-Hoo. Dia baru saja ditinggalkan ibunya yang meninggal dunia. Jelas sang anak kini kesepian dan sangat bersedih. Dia selalu teringat dengan cerita sang ibu yang mengatakan bahwa ibunya yang hanya pergi sebentar ke negeri awan dan memang sebagai anak yang baru menginjak usia 8 tahun. Jelas ini sangat berat untuk bisa menerimanya. Dia masih berhalusinasi bahwa ibunya pasti akan kembali padanya, sesuai yang sering diceritakan oleh sang ibu padanya. Sementara ayah Ji-Hoo bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor. Dia harus terus hidup untuk membesarkan Ji-Hoo seorang diri, setelah ditinggalkan sang istri yang baru saja meninggal. Saat itu Woo-jin, nama ayah si anak itu, sedang berada di ruang administrasi di kantor itu. Dia sedang ngobrol dengan teman dekatnya yang bernama Hong-gu. Namun memang ada seorang perempuan lajang yang sering mencari perhatian Woo-jin. Namun Nu-jin kurang menanggapi respon gadis itu padanya. Woo-jin masih belum bisa move on dari mendiang istrinya yang benar-benar dia sayangi. Namun Ji-Hoo bukannya menjawab. Memang sudah menjadi kebiasaan Ji-Hoo. Ketika dia baru selesai di sekolah, dia mampir ke rumah makan teman papanya Ji-Hoo yang bernama Hong-gu itu. Melihat Woo-jin datang, Paman Hong-gu menawarinya makan, akan tetapi Ji-Hoo malah terlihat sedih. Kemudian Ji-Hoo berkata pada Hong-gu kalau dirinya sedang sedih karena dia harus ikut perlombaan lari estafet, yang mana setiap siswanya harus berpasangan dengan ayahnya. Sedang Ji-Hoo tak bisa, sebab ayahnya biasanya tidak bisa hadir ke sekolah. Melihat wajah Ji-Hoo yang sedih begitu, Hong-gu berkata, "Ji-Hoo, kamu gak usah khawatir, nanti Paman akan datang untuk gantikan ayahmu. Pokoknya kamu bakal tetap ikut perlombaan itu di sekolahmu," ucap Hong-gu dengan menenangkan hati Ji-Hoo. Ternyata hari ini, hati Ji-Hoo begitu senang, karena sang ayah dan Paman Hong-gu ada di arena perlombaan itu. Lalu Ji-Hoo dan ayahnya pun segera ikut memulai dalam perlombaan itu. Sebenarnya Woo-jin mempunyai penyakit asma. Dia tidak boleh banyak mengeluarkan tenaga, namun karena demi anaknya, dia harus melakukan hal terbaik dalam perlombaan itu. Untuk itu dia dengan sangat memaksakan diri dapat menyusul semua peserta. Hingga sang ayah sekarang dalam posisi terdepan. Namun, ketika garis finish sudah di depan mata, sang ayah terjatuh pingsan. Karena terlalu memaksakan, melihat kejadian itu, Ji-Hoo merasa menyesal dan merasa bersalah pada ayahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Ji-Hoo sekali lagi meminta maaf atas kejadian di perlombaan yang mengakibatkan ayahnya jatuh pingsan. Dan Ji-Hoo pun menenangkan ayahnya dengan mengatakan, "Ayah, sekarang tenang aja, sebab sebentar lagi musim hujan akan tiba. Nah, kalau musim hujan nanti, ibu akan datang lagi pada kita ayah, dan kita tidak lagi merasa kehilangan ibu," ucap Ji-Hoo dengan semangatnya. Ji-Hoo yang terinspirasi dari cerita-cerita buku dongeng yang ibunya sering bacakan untuknya. Dan saat ini, musim hujan pun telah tiba. Ji-Hoo yang terlihat kesana kemari mencari ibunya. Sampai-sampai sang ayah harus terus mengikuti kemana Ji-Hoo pergi mencari ibunya. Namun sampai sekarang, Ji-Hoo belum juga menemukan sang ibu
dari hari ke hari. Jihu melihat keluar jendela, melihat kalau ibunya datang, basah tersiram air hujan. Dan pada saat Wujin dan Jihu mencari ibunya melewati terowongan kereta api, Jihu menemukan seorang wanita yang sedang terlihat kebingungan dan wajahnya sangat mirip sekali dengan ibunya Jihu, yaitu Eunhee. Melihat apa yang ada di hadapannya, Jihu yakin kalau perempuan di depannya itu adalah ibunya yang datang dari negeri di angkasa. Namun sang ayah tidak meyakini apa yang sering anaknya ceritakan padanya tentang negeri dongeng itu. Namun, Eunhee sampai sekarang belum mengenali pada Wujin dan Jihu. Memang setelah dilihat dengan teliti, perempuan ini memang Eunhee yang datang dari masa depan. Tapi dia kembali ke dunia sekarang dengan tidak mengingat tentang cerita masa lalu. Dia sebagai seorang ibu dari Jihu dan sebagai istri dari Wujin pada masa sekarang. Jihu yang kini merasa senang karena sang ibu ada kembali di rumah. Maka seharian Juhi mengajak ibunya untuk bermain. Demikian juga dengan sang ayah yang cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, sebab dia juga ingin segera ada di rumahnya. Kenapa Wujin begitu dekat dengan kolam renang? Sebab dulu saat dia lulus dari SMA, dia sekolah di kepelatihan renang, dan ada suatu masalah pada kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan lagi dia bisa melanjutkan sekolah renangnya. Untuk kemudian karena dia menganggur, dia meminta pada pengurus gedung itu untuk menjadi perawat kolam renang tersebut. Dan di kolam renang itulah dulu saat dia melihat seorang gadis perenang yang karena terserang kram di kakinya. Dan gadis itu tenggelam, namun untung saja saat itu ada Wujin yang melihatnya. Lalu Wujin segera menolong gadis itu yang sudah tenggelam dan hampir habis nafasnya. Tapi Wujin sudah berhasil menyelamatkan gadis itu, yang kemudian mereka berkenalan. Dan setelah dari kejadian itu, Wujin dan Eunhee, nama gadis itu, tidak pernah ketemu lagi. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Wujin yang kini harus rajin dan fokus pada pekerjaannya. Dan Eunhee, kini dia sedang banyak kegiatan semesteran di kampusnya. Intinya, hampir ada 7 bulan, mereka tak pernah bertemu lagi. Namun pada waktu yang tidak disangka-sangka oleh Wujin, Eunhee, tiba-tiba dia menelepon Wujin. Eunhee mengatakan kalau dia akan mengajak Wujin untuk makan di sebuah restoran, dan mengatakan dia akan menunggunya di depan kampus pada Wujin. Dan tak lama kemudian, Wujin pun telah sampai ke kampus Eunhee, dan Eunhee memang sudah menunggu di depan pintu gerbang kampus itu. Dan saat itu juga, Eunhee mengajak Wujin pergi dan makan di sebuah restoran di pusat kota. Kali ini, terlihat sekali mereka berdua asik mengobrol dan bercanda, seperti layaknya orang sudah lama saling kenal. Namun pada akhir pertemuan itu, Eunhee mengatakan kalau dia tidak bisa bertemu lagi dengan Wujin sampai dengan musim dingin nanti. Mendengar Eunhee mengatakan hal itu, Wujin segera mengejar bus yang ditumpangi Eunhee. Dan sesampainya di dalam bus, Wujin mengatakan sesuatu pada Eunhee, yang mengatakan, bolehkah kalau dia berkirim surat padanya? Melihat kedatangan Wujin yang tergesa-gesa, serta keinginannya untuk berkirim surat padanya, membuat Eunhee jadi tersenyum. Dan dari semenjak kejadian itu, setelah menjelang musim dingin kembali, mereka berdua jadi semakin dekat dan kini, mereka sudah menjadi satu, menjadi pasangan kekasih. Mereka berdua sering berjalan-jalan berdua dengan romantisnya. Dan memang, rupanya rasa cinta mereka berdua benar-benar tulus dan tidak bisa dipisahkan. Dan tak lama dari musim itu, Wujin segera saja menikahi Eunhee. Dan setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak yang lucu, yang diberi nama Jihu. Namun sayangnya saat Jihu berusia 2 tahun, Eunhee meninggal dunia. Eunhee meninggal dunia akibat penyakit kanker yang dideritanya. Setelah kehilangan sang istri, Wujin saat itu terpaksa harus mengurus dan merawat anaknya seorang diri. Namun, Wujin dengan penuh kesabaran dapat menjalani itu semua. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana terlihat
Eun-hee sedang beres-beres di rumah. Dia menemukan buku cerita Ibu Pinguin yang dulu dia sering ceritakan pada Ju-hee. Mengingat itu semua, Eun-hee sedih dan menangis saat dia menyadari kalau dia di dunia tidak punya waktu yang lama. Untuk menghilangkan rasa sedih, Eun-hee berusaha mengisi waktunya dengan mengajarkan berbagai hal pada Ju-hee agar Ju-hee kelak menjadi anak yang pandai dan rajin. Sementara itu, kegiatan Eun-hee dan Ju-hee dilihat dan diperhatikan oleh Woo-jin. Woo-jin merasa berat dengan rasa cinta yang kini mulai tumbuh kembali, sementara Woo-jin tahu kalau Eun-hee tidak akan lama berada di dunia ini, karena musim hujan yang kini akan segera berakhir. Dan pada saat Ju-hee merayakan hari ulang tahunnya pun, Eun-hee meriakannya dengan cukup meriah. Serta dengan sisa waktu yang tersisa, Eun-hee bertekad untuk membahagiakan Ju-hee agar tidak sedih lagi bila nanti dirinya pergi ke alamnya. Pada saat ada perayaan di sekolah Ju-hee, Eun-hee pun sangat memberikan dukungan dan support yang besar pada anaknya itu. Pada intinya, dari setiap sisa waktu yang Eun-hee punyai, dia akan terus berusaha untuk membahagiakan Ju-hee, anak satu-satunya itu. Karena dia menyadari dengan waktu yang berjalan terus, yang pasti akan membuat dia dan anaknya harus rela berpisah. Dan pada saat itu, Ju-hee sepulang dari sekolah, dia langsung mencari ibunya. Karena dia tahu kalau musim hujan sudah berakhir, dan ibunya pasti akan kembali ke negeri di angkasa, meninggalkan dirinya dan ayahnya. Dengan berusaha berlari di hutan, Ju-hee terus berusaha menemukan ibunya, yang memang pada akhirnya Ju-hee menemukan sang ibu yang sedang bersiap untuk terbang ke angkasa. Eun-hee yang begitu melihat Ju-hee, anak satu-satunya itu, dia segera mendekati anak itu dan langsung memeluknya. Eun-hee memberikan pesan pada Ju-hee agar selalu rajin belajar dan juga selalu menjaga ayahnya yang memang sekarang sudah mulai sakit-sakitan. Sementara Woo-jin, sang suami, telah sampai di tempat itu. Dia sengaja pulang lebih cepat demi masih berharap agar bisa melihat pujaan hatinya yang terakhir kalinya. Woo-jin hanya bisa terdiam menangis melihat sang istri yang akan segera pergi meninggalkan dirinya dan anaknya. Meskipun dengan hati yang berat, Eun-hee harus segera kembali ke negeri di angkasa. Demikian juga dengan Woo-jin dan Ju-hee. Dengan tangis kesedihan, mereka harus merelakan Eun-hee untuk kembali. Dan saat itu, Woo-jin menemukan buku harian Eun-hee yang tersimpan di atas lemari. Lalu Woo-jin membaca dengan penuh penasaran apa yang tertulis di buku itu. Setelah dia mulai membaca, Woo-jin menyimak baik-baik kata demi kata yang tertulis di buku itu. Eun-hee menceritakan, ketika dia mulai tertarik pada Woo-jin adalah saat dimana hujan turun cukup deras. Di sebuah gang sempit, Eun-hee hendak berjalan di gang itu, dan terlihat seorang pemuda yang sedang berada di gang itu segera menutup payungnya. Saat itulah Eun-hee mulai tertarik pada Woo-jin yang baik dan tidak urakan. Jadi, antara Woo-jin dan Eun-hee sebenarnya sudah sama-sama mempunyai rasa suka di antara mereka berdua. Namun, entah mengapa mereka sulit sekali untuk bertemu. Ada saja gangguan yang akan mempertemukan mereka. Dan pada suatu saat di mana Woo-jin melihat Eun-hee yang sedang dijemput oleh seorang pria bermobil, Woo-jin merasa cemburu dan merasa rendah diri pada Eun-hee. Padahal, laki-laki yang menjemput Eun-hee tadi, itu adalah hanya teman Eun-hee. Dan di saat Eun-hee melihat Woo-jin sedang berjalan sendiri, Eun-hee berusaha untuk mengejar Woo-jin, dan ingin mengatakan padanya bahwa dia sangat menyukai Woo-jin. Namun rupanya nasib berkata lain. Eun-hee yang menyeberang jalan dengan tidak hati-hati, tertabrak oleh sebuah mobil yang sedang melintas, yang mengakibatkan Eun-hee terjatuh dan terluka cukup serius, sehingga dia dibawa langsung menuju ke rumah sakit.
Setelah mengalami masa kritis selama 6 bulan, kini Enhi telah sadar dari masa kritisnya dan merasa bingung dengan keadaannya sekarang, di mana kini dia berada di dunia, dengan kondisi dia yang mengalami dan masuk pada jalur masa depan 8 tahun yang akan datang. Kini dia harus memilih antara dia sekarang, yang baru berusia 25 tahun dan masih sendiri, atau dia akan menjalani kehidupan yang pernah terjadi di usianya yang sudah 33 tahun. Yang pada akhirnya, Enhi memutuskan dengan mantap untuk kembali pada masa dia bersama Wujin suaminya, dan Jihu, si buah hatinya. Meskipun dia telah kehilangan waktu 8 tahun, tapi Enhi lebih memilih hidup kembali dengan keluarga kecilnya yang sangat bahagia. Dan dia pun segera menjemput suaminya dengan penuh peluk kebahagiaan.
Bahkan Sua juga tidak percaya kalau dirinya tersadar di masa depannya sendiri, tepatnya 8 tahun yang akan datang, di mana ia sudah menikah dengan Woo-jin di usianya yang ke-33 tahun dan memiliki anak bernama Ji-ho. Padahal di realitanya saat ini umur Sua baru berusia 25 tahun. Saat terakhir kali berpisah di stasiun, Sua balik lagi ke realitanya. Ia baru terbangun dari komanya di rumah sakit setelah melewati masa kritis selama 6 minggu akibat kecelakaan yang menimpanya. Kini atas apa yang telah dialaminya, Sua jadi bimbang mengambil keputusan. Apakah ia tetap ingin menjadi pendamping hidup Woo-jin atau melupakannya? Karena jika ia memilih menikah dengan Woo-jin, itu berarti Sua hanya memiliki sisa hidup 8 tahun lagi sebelum ia akan mati muda di usia 33 tahun. Sua sempat berpikir, jika ia menikah dengan orang lain mungkin sisa hidupnya tidak akan singkat, tetapi belum tentu dirinya akan hidup bahagia. Dan pada akhirnya Sua tetap memilih Woo-jin sebagai pasangan hidupnya, serta menerima takdirnya menjadi ibu bagi Ji-ho di masa depan. 난 아무 걱정하지 마. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어.